Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa tida'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Tolibat semuanya sehat semua, alhamdulillah. Saya sebenarnya hari ini saya sangat senang sekali, juga saya ini sedikit nervous untuk duduk di depan para thalabatul ilm sebanyak ini mungkin untuk saya first time untuk duduk di depan para thalabatul ilm. Kalau duduk di depan orang-orang awam mungkin sudah biasa dengan ribuan orang, tapi untuk thalabatul ilm ini sedikit berbeza levelnya. Satu macam 1000, kalau 30 orang berarti macam 30.000. Dan insya Allah pada malam hari ini, seperti yang sudah diberitahukan oleh Dr. Amran, insya Allah kita akan memulai dengan program Madrasatul Ghazali. Madrasatul Ghazali dalam sebuah skema yang lebih besar lagi daripada Madrasatul Ghazali, yaitu tajdid ilmu kalam seperti yang maklumkan oleh Dr. Amran. Kenapa sebenarnya Madrasah Ghazali ini? Kenapa dipilih Madrasah Ghazali? Maknanya Imam Ghazali ini memang layak untuk dikatakan sebuah madrasah. Tak semua orang alim itu macam Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sedikit unik daripada yang lainnya. Tak semua ulama macam Imam Ghazali. Karena boleh disebut Imam Ghazali ini madrasah karena hampir semua ilmu Imam Ghazali punya. Itulah makna madrasah. Karena itu ada yang namanya Madrasatul Razi, ada yang namanya Madrasatul Ghazali, ada madrasah-madrasah yang lain yang mana ulama-ulama ini mempunyai skill di dalam beberapa ilmu. Kalau kita ingin fikih, kita mempunyai kitabnya Imam Ghazali, Al-Wasit wal Basit wal Khulasah. Kalau kita ingin usul fikih, kita mempunyai Al-Mankhul wal Mustasfa. Kalau kita ingin mantik, kita mempunyai 3 kitab, Al-Qistas wal Mihakun Nadar, satunya lagi Mi'yarul Ilm. Kalau ingin tasawuf, siapa yang tak tahu, Ihya Ulumuddin. Maknanya Imam Ghazali ini memang benar-benar madrasah, yang dimana kalau kita ingin ke madrasah, di madrasah itu kita bisa mengambil semua ilmu. Nah, ilmu nahwu pun ada di dalam. Nanti akan kita lihat di dalam Qistas Mustaqim, dalam kitab-kitab yang lain, Imam Ghazali akan berbicara tentang pembahasan yang sangat dalam di dalam ilmu-ilmu yang lain selain ilmu fikih, selain ilmu mantik, itulah yang itulah matlamat sebenarnya Madrasah Ghazali ini adalah untuk menghidupkan ilmu agama lagi, dan itulah makna kitab Ihya Ulumuddin sebenarnya, bagaimana kita boleh menghidupkan ilmu ini dan tidak akan boleh dihidupkan ilmu ini lagi kecuali melewati kitab-kitab turaf, kecuali kitab-kitab turaf. Dan itulah makna tajdid ilmu kalam yang sudah diberitahukan oleh Dr. Amran tadi itu. Kemudian saya ingin sebelum saya memulai pelajaran Qistas Mustaqim ini, saya ingin sedikit berbicara tentang kita harus sepakat bagaimana cara kita untuk melewati kelas-kelas yang akan datang, karena memang kelas ini akan menjadi long term. Jadi kita tidak akan berhenti dengan qawaidul aqaid dan qistas saja, akan tetapi akan ada level-level yang akan datang, dan kitab qistas dan qawaid ini semacam basic yang mana kita tidak akan bisa membaca kitab-kitab di atas kitab qistas dan qawaid. Levelnya seperti Mi'yarul Ilm atau Syamsiyah dalam mantik. Kalau di dalam ilmu kalam seperti Syarhun Nasafiyah atau Nihayatul Uqul Imam Razi, kecuali kita mempunyai basic
di dalam kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya ingin nanti ada semacam munaqashah, atau apa dibilang, perbincangan, diskusi antara saya dan tolabah atau antar tolabah ba'duhum ba'd. Karena memang kita ini belajar yang namanya manhaj mutakalimin. Manhaj mutakalimin ini dia sedikit berbeza dengan manhaj-manhaj yang lain. Karena itu dibilang dia itu ilmu kalam. Kenapa? Karena ilmu ini tidak akan boleh difahami kecuali bikathratil kalam. Ilmu-ilmu lain boleh, ilmu fikih tak usah banyak kalam, baca saja. Baca saja, banyak praktis, banyak tulis, mungkin Anda boleh paham ilmu fikih. Tapi ilmu mantik, ilmu kalam sedikit mustahil untuk boleh memahami ilmu itu tanpa ada banyaknya kalam. Dan manhaj ini adalah manhaj yang dipakai oleh guru saya Syekh Said Foda di dalam kelas-kelasnya. Ketika saya belajar di Jordan selama 4 tahun dengan beliau, hampir semua kelas itu setengahnya, separuhnya itu semuanya adalah diskusi dan perbincangan. Dan sebelum itu semua ulama pun seperti itu. Bahkan dikatakan manhaj ini adalah manhajnya Imam Abu Hanifah. Ketika beliau mempunyai masalah, dikumpulkan semua tolabahnya dan beliau melempar. Saya mempunyai pendapat seperti ini, bagaimana pendapat Anda? Jadilah adanya perbincangan, dan yang perbincangan itulah sebenarnya yang kita harap ada dari majelis ini, dan dengan perbincangan itulah kita akan boleh menghidupkan ilmu kalam, menghidupkan ilmu-ilmu yang sudah asing di dalam telinga kita. Mungkin tak ada yang pernah tahu ilmu kalam, ilmu mantik. Mungkin orang nak cakap Maturidi sudah susah. Pada zaman ini nak cakap Maturidi sudah lidahnya sudah tergigit. Karena kenapa? Kalimat itu sudah menjadi kalimat asing. Kita ingin terus menghidupkan ini. Dan ini adalah level pertama di dalam Madrasah Ghazali. Level pertama dalam Madrasah Ghazali adalah bagaimana kita boleh memahami pendapat dan perkataan Imam Ghazali di dalam kitabnya Qistos Mustaqim dan Qawaidul Aqaid dan kitab-kitab setelahnya. Kalau kita sudah boleh memahami itu semua, baru kita akan naik level. Apa naik level itu? Kita menggunakan apa yang ada di dalam kitab Imam Ghazali sebagai manhajut tafkir. Maknanya level pertama adalah Anda mempelajari pendapat. Level kedua, Anda menggunakan pendapat itu sebagai cara untuk berpikir. Itulah sebenarnya matlamat asli dari Madrasah Imam Ghazali. Bagaimana kita menjadikan pendapat Imam Ghazali ini mengakar, ada dalam tubuh kita, dan kita jadikan itu sebagai qawaidut tafkir. Fal marhalatul ula at-tafkir fi masail ilmil kalam, wal marhalatul tsaniyah at-tafkir bi masail ilmil kalam. Itulah yang namanya mutakallim. Wa tafkir bi masail ilmil mantiq, itulah yang namanya mantiki. Wa tafkir bi masail fikih, itulah yang namanya fuqaha. Ketika kita menggunakan semua masalah-masalah, semua pendapat-pendapat sebagai manhajut tafkir kita setiap hari, disitulah hakikat dari yang namanya al-malakah. Disitulah yang namanya al-malakah. Semakin kita menggunakan ilmu-ilmu yang di sini untuk manhajut tafkir, akan semakin kuat malakah kita, dan orang yang paling kuat malakahnya kita kenal dengan nama al-mujtahidul mutlaq. Al-mujtahidul mutlak, maknanya malakah itu sudah mengakar sampai mendarah daging di orang tersebut. Karena itu saya ingin kelas ini nanti akan banyak diskusi. Kalau boleh saya jawab, saya akan jawab. Kalau tak boleh, kita boleh tanya Dr. Amron atau orang-orang yang lebih senior daripada saya. Tak ada yang boleh jawab, kita tanya kepada Syekh Said Foda. Tak ada yang boleh tanya, sekejap dulu kita tinggalkan. Para ulama zaman dahulu kalau ada masalah banyak nikos, dibilang masalah ini masih panas, tunggu sekejap biar sejuk dulu. 2-3 hari setelah sejuk baru kita tengok lagi. Setelah kita tengok lagi biasanya akan ada yang namanya ilhamat wal waridat. Dibilang, oh saya dapat ilham. Itu bukan ilham. Ilham itu hanya untuk para wali. Oh saya dapat wahyu, itu hanya untuk para nabi. Cuma kita boleh mendapat pikiran-pikiran yang lain. Itulah yang saya inginkan di dalam kelas ini, yaitu
banyak nikos. Dan setiap orang mempunyai cara tarbiyah yang berbeza. Dan tarbiyah mutakalimin, ada beberapa muridin dalam tasawuf mentarbiyah para syuyukh dalam tasawuf mentarbiyah muridinnya dengan berbagai cara. Disuruh puasa, disuruh membaca wirid berapa ribu kali, ada yang sampai 10.000 kali, 15.000 kali. Tapi mutakalimin tarbiyahnya tak macam itu. Mutakalimin tarbiyahnya dengan banyak berdiskusi dan banyak berdebat. Pertama akan marah. Lama-lama jiwanya kan terbiasa. Dan disitulah seorang daris ilmu kalam akan mendapatkan sebuah ketenangan. Maknanya ketika mendengar sebuah pendapat tak terkejut. Karena terkejut itu alamatul jahal. Oh benar, terkejut itu alamatul jahal. Kenapa Anda terkejut? Dibilang ada beberapa perkataan dikatakan idza urifa sabab zalal ajab. Kalau sebabnya ketahuan, al-ajab akan hilang. Maknanya Anda terpana, Anda terkejut, maknanya Anda tak tahu. Dengan adanya mutakalimin, uslubul mutakalimin ini, Anda akan tidak mudah untuk terkejut. Tidak mudah untuk terkejut. Kenapa? Karena Anda mengetahui bagaimana usulut tafkir. Bagaimana usulut tafkir. Itulah sebenarnya efek daripada tajdid fi ilmi kalam. Dan thariqah belajar mantik ini mempunyai beberapa metode. Ada metode yang saya bilang heavy, high level dia high level itu biasanya dipakai oleh Syekh Said Foda. Syekh Said Foda yakni beliau menggunakan thariqah ini sebagai pure ilmu kalam, pure mantik. Maknanya memang benar-benar membahas ini sebagai qawaidut tafkir, tanpa ada hal-hal yang lain. Ada beberapa ulama dia tak ingin menjadikan ilmu mantik, ilmu kalam ini pure nadori, tak nak. Karena kalau ilmu mantik ini pure nadori, dia akan semacam nadori saja, tak boleh praktis. Dan itu yang dilihat oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali melihat ilmu mantik ini semacam ini cuma nadori saja, tak ada praktisnya. Akhirnya Imam Ghazali berusaha dalam kitab-kitab mantiknya itu untuk mix. Kalau Anda baca dengan Said Foda, hampir Anda tidak pernah mendengar masail fikih. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada yang namanya al-ahadith walal ayat, kecuali di dalam Rad alal Wahabi awis Salafi awis Syiah. Tapi dalam pure ilmu kalam hampir sangat jarang sekali Anda mendengar ahadith wal ayat. Hampir sangat jarang Anda mendengar masail fikih. Ulama-ulama yang disebut, kalau Anda di fikih, Anda pasti mendengar Ibn Hajar. Di Malaysia, Indonesia, Singapura, semuanya itu semua Syafi'i. Imam-imam yang disebut pasti Romli, Ibn Hajar, Nawawi, siapa lagi? Suyuti, Al-Khatib Syirbini. Tapi ketika Anda belajar mantik, tak ada. Semua yang disebut ulama mantik, Sa'duddin, Sayyid Wasa'ad, Qutbuddin Ar-Razi, Katibi. Kalau sudah belajar filsafat, pasti yang disebut ulama-ulama filosof Kant. Kalau yang masih muasir sekarang, memang ilmu mantik ini memang bukan ilmu biasa. Dia mempunyai dua cara untuk dipelajari. Yang pertama adalah tadi itu. Yang pertama adalah cara yang sedikit heavy. Ya ini apa kalau saya bilang ya? Kalau bahasa Arabnya itu tajrid. Tajridul akal anil musyakhsah. Jadi dia tuh pure qawaidut tafkir. Ini sangat-sangat berat. Pertama, Anda akan merasa berat. Tapi jangan menyerah. Karena saya sudah pernah mengalami seperti Anda. Ilmu ini akan berat di awal.
Tapi lama-kelamaan otak Anda akan terbiasa. Otak Anda akan terbiasa. Karena itu saya bilang jangan menyerah di awal. Dulu saya belajar ilmu ini 2 tahun tak paham. Terutama ketika ada bab di mantik namanya babul muwajahat. Saya sampai mengalami nightmare. Saya bermimpi macam dikejar-kejar muwajahat. Karena saya tak boleh paham muwajahat ini. Tapi lama-lama akan paham. Tapi lama-lama akan paham. Pertama, kalian akan merasa putus asa. Macam mana saya tak boleh paham? Jangan putus asa. Ini hanya awal. Lama-kelamaan otak Anda akan beradaptasi dan akan terbiasa dengan para masail, dengan masail mantik. Mungkin nanti Anda akan menangis karena tak paham. Tak apa, menangislah. Tak apa. Tapi akhirnya kalian akan tertawa. Kalian akan tertawa. Wadah? Dan kita di sini, saya insya Allah tidak akan terlalu laju. Saya akan membawa ilmu ini sedikit demi sedikit. Karena dalam Qistos Mustaqim ini, dia ini mix. Dia tak macam uslubnya Syekh Said Fodel. Seperti uslubnya Sa'ad, Sayyid, itu uslubnya sedikit heavy. Karena pure mantik. Imam Ghazali tak. Nanti ada mantiknya, ada tasawufnya, ada psikologinya, ada fikihnya, ada usul fikih. Jadi kita macam tak bosan. Jadi kita macam tak bosan. Insya Allah. Dan itu juga ada ada sisi buruknya. Maknanya yang belajar kitab ini dia harus minimum at least dia punya basic tentang fikih, basic tentang usul fikih, basic tentang ilmu kalam, dan insya Allah saya akan maju sedikit demi sedikit. Karena saya juga tidak ingin kitab ini hanya hatam tanpa paham. Hatam mudah, kalau nak hatam mungkin 5-4 kali pertemuan boleh hatam. Akan tetapi paham berbeza lagi. Paham berbeza lagi. Inilah yang ingin saya katakan sedikit tentang uslub tadris kitab Qistosil Mustaqim. Dan kitab Qistos ini adalah kitab pertama yang paling kecil dari kitabnya Imam Ghazali tentang mantik. Ada kitab yang lain namanya Mihakun Nadhar dan Mi'yarul Ilm yang akan kita pelajari setelah kita menghatamkan kitab Qistosil Mustaqim. Adapun kitab ilmu kalam nanti akan dimulai dengan kitab Qawaidul Aqaid dan akan diteruskan dengan kitab Iqtisad fil I'tiqad. Dan kitab Iqtisad adalah kitab paling besar Imam Ghazali di dalam ilmu kalam. Kenapa? Karena memang pada saat itu hanya kadar itu yang dibutuhkan, yang diperlukan di dalam penjelasan ilmu kalam. Berbeza dengan zamannya Razi atau zamannya Amidi, permasalahan semakin banyak dan semakin pelik. Akhirnya paling kecilnya kitabnya Imam Razi mungkin seperti Iqtisad fil I'tiqad. Kenapa? Karena memang keperluan di zaman itu seperti itu. Dan masalah yang disebutkan di situ lebih banyak. Kenapa? Karena memang keperluan di zaman itu banyak. Mungkin kalau ada student di sini yang nak mengarang kitab ilmu kalam, mungkin sudah bukan 1 jilid lagi, mungkin sudah boleh 10 jilid. Karena sudah syubhahnya terlalu banyak. Syubhah demokrasi, syubhah LGBT, syubhah apa lagi? Macam-macam syubhahnya. Selama syubhah itu ada, dimasukkan. Itulah diantara matlamat tajdid ilmu kalam. Matlamat tajdid ilmu kalam. Selain masail-masail yang baru, begitu pula diperbaharui cara penjelasannya. Karena cara penjelasannya Imam Asy'ari pada zaman sekarang sudah tak boleh paham. Cara penjelasannya Imam Razi dipakai zaman sekarang, orang-orang kenal. Karena zaman Imam Razi tak ada yang namanya WhatsApp, tak ada yang namanya YouTube, tak ada yang namanya Facebook. Kita ini generasi terlalu banyak media sosial. Jadi untuk paham hal-hal sebanyak itu susah. Karena itu cara penjelasan ilmu kalam harus dirubah.
dalilnya harus dirubah. Dan itulah makna ada yang namanya ilmu kalam indal mutaakhirin dan ilmu kalam indal mutaqaddimin, yakni at-taghyir fi siyaqid dalil. At-taghyir fi siyaqid dalil, dan menghapuskan beberapa dalil yang tidak diperlukan atau dilihat terlalu panjang atau mungkin dipandang terlalu rumit dan terlalu pelik. Itulah makna perubahan antara mutaqaddimin dan mutaakhirin. Dan saya akan berusaha pada kelas ini untuk menjelaskan kitab Istos Mustaqim ini sejelas mungkin. Dan memang kalau ada yang tidak jelas, saya minta untuk tidak malu untuk bertanya. Jangan malu dengan saya masih muda lagi, saya masih 30 tahun. Mungkin akak-akak di sini atau abang-abang mungkin lebih tua daripada saya. Tak payah malu juga, tak ada siapa yang nak lihat. Yang nak tanya boleh angkat tangan, tak perlu menunggu saya selesai menjelaskan. Ada yang tak paham boleh langsung bertanya, yang tak paham boleh langsung bertanya. Sebelum saya teruskan, ada yang nak bertanya tentang apa yang nak dipahami dari Istos Mustaqim ini, dari Madrasah Ghazali yang akan kita mulai. Yeah. Jadi antum sampaikan ada high level, itu pure kalam. Kemudian yang kedua belum lagi antum sebut. Yang kedua itu mix. Dia bukan pure kalam tapi mix. Jadi ketika Anda menjelaskan ilmu kalam ini, dia bukan cuma qawaid kalamiyah bahta, bukan pure qawaid kalamiyah kan, tapi macam mix dengan fikih. Karena saya katakan ilmu kalam ini dia bukan cuma masalah, akan tetapi cara untuk berpikir. Kalau Anda tujarid kalam ini dari masalahnya, akan terjadi qawaidut tafkir. Akan terjadi qawaidut tafkir macam mantik. Lah, mempelajari masail kalam dengan tajrid itu sedikit heavy. Itu mungkin uslub-uslubnya mungkin untuk para asatidzah. Dulu saya sempat belajar cara itu dengan Syekh Said sekitar 6 bulan 7 bulan. Yang hadir hanya para asatidzah, sedikit penat gitu. Itu sedikit penat. Tapi Imam Ghazali, subhanallah, Imam Ghazali ini ada tasawufnya. Dia macam psikologi. Soal nanti akan anda lihat bagaimana mudahnya Imam Ghazali. Dan di antara uslubnya Imam Ghazali dengan Imam Ghazali, semua ulama macam ini. Cuma Imam Ghazali ini macam spesial dan memang benar-benar fokus di situ. Tak terlalu peduli dengan lafaz. Hanya dengan makna. Karena itu Imam Ghazali akan merubah banyak sekali nama. Nama-nama yang sudah famous di mantik akan dirubah oleh Imam Ghazali. Karena itu tidak ada namanya kitab mantik Imam Ghazali dengan mantik terakhir. Pasti namanya Minhajul Nadhar, Mi'yarul Ilm, Istos Mustaqim. Tasawwur wa tasdiqat dirubah terakhir. Namanya Al-Ilm wal Ma'rifah. Karena kenapa? Imam Ghazali tak ada yang mewajibkan kita untuk menggunakan lafaz-lafaz orang-orang zaman dahulu, tak ada. Terutama lafaz-lafaz mantik ini banyak dari falasifah. Jadi macam kitabnya Imam Ghazali ini ingin mengislamkan istilah-istilah mantik. Kalau di kampus namanya subjek Islamiyatul Ma'rifah. Ini Islamiyatul Mantik. Islamiyatul Mantik. Jadi apa namanya, lafaz-lafaznya mantik itu nak dirubah. Imam Ghazali tak nak mengikuti falasifah. Kenapa? Karena sebagian orang menganggap kata-kata mantik itu haram. Nak belajar apa? Mantik itu haram. Sudahlah, rubah. Kita tak nak belajar mantik, kita nak belajar qawaid tafkir. Oh, salah. Betul apa tak? Beberapa orang macam sensitif dengan kata-kata tasawuf. Karena tasawuf itu orang yang tak nak sholat atau apa. Di Indonesia beberapa orang yang beraliran tasawuf yang salah, tak nak sholat. Kenapa? Karena cakap wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikanlah sholat
untuk mengingatku. Maknanya kalau Anda sudah ingat kepadaku, tak ya sholat. Ada beberapa aliran seperti itu. Karena itu orang yang tak suka dengan tasawuf akan terus mengatakan tasawuf itu jelek. Akhirnya di dalam telinga beberapa orang kalimat tasawuf ini macam sensitif. Tasawuf, dia belum tahu apa isinya, dia cuma tahu kemasnya saja, tapi sudah sensitif. Tak nak tasawuf, ya sudah, kita tak nak belajar tasawuf, kita nak belajar ilmu akhlak. Oh, akhlak, oke. Kalau pasal lafaz saja tak ya, kita tidak mendapat pahala dengan mengatakan ilmu mantik. Kita tidak mendapat pahala dengan mengatakan at-tasawwur wa tasdik. Kita tidak mendapat pahala dengan asyakrul awal wa asyakrul tsani. Tak ada pahala pasal itu. Selama itu bukan Al-Qur'an, lafadznya bukan ta'abbud. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an lafdon munzalun minallah subhanahu wa ta'ala, itu tak boleh kita rubah-rubah. Yang lainnya, hadis Nabi pun masih ada khilaf apakah boleh riwayat bil makna. Selain dua itu, tafadhol, kita tak payah dengan namanya, tapi kita dengan isinya. Dengan isinya, dengan makna. Itulah yang akan nanti kalian akan melihat beberapa lafaz dari Imam Ghazali menjelaskan pasal itu. Dan hampir semua saya sudah baca kitab ini semua. Kalau tak mungkin 70% yang di atas 50% mustalahat mantikiyah dirubah oleh Imam Ghazali. Itulah matlamat maksud dari Qistosul Mustaqim dan manhajnya Imam Ghazali dalam kitab, semua kitab mantiknya. Dan hampir semua kitab Imam Ghazali usul fikih pun pasti ada muqaddimah fil mantik. Dan Imam Ghazali, sekejap lagi akan saya jelaskan, di antara orang yang mewajibkan ilmu mantik fardhu ain, al-qadru dururi. Di atas itu fardhu kifayah. Imam Ghazali di antara orang-orang yang strong di dalam ilmu mantik strict. Tak. Soal sekejap lagi akan saya jelaskan. Kita tanya lagi. Silakan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Permintaan sedikit, kalau Tuan menyebut istilah-istilah dalam bahasa Arab, istilah penting dalam bahasa Arab, minta tolong diterjemahkan. Siapa? Oke. Jangan risau Tuan, semua ini cuma semacam intermezzo. Insya Allah kita akan masuk kitab dan setiap huruf akan saya jelaskan. Kalau tak jelas boleh tanya. Nanti saya harap untuk boleh bikin grup. Nanti mungkin Dr. Amron atau Ustadz Zaman akan ada di situ. Jika ada pertanyaan, kita boleh diskusikan di grup sebelum di kelas, insya Allah. Jangan risau. Setiap kalimat-kalimat saya akan jelaskan. Karena memang mantik tak ada hubungannya dengan lafaz. Mantik hubungannya dengan makna. Kalau memang lafaz bahasa Arab ini tak tak jelas atau maknanya pelik sikit, boleh kita ganti dengan lafaz lain. Karena itu Imam Ghazali mengganti lafaz-lafaz yang sekiranya ada hubungannya dengan filsafat, diganti dengan yang lain agar lebih jelas dan lebih islami. Mantik ini pun diganti namanya, diganti dengan madarikul ukul. Madarikul ukul, madarik ini maknanya memahami, cara akal memahami sesuatu. Itu namanya madarikul ukul. Nggak tanya lagi. Oke. Kalau sudah waktunya sampai pukul berapa? 10:30 ya. Sudah pukul berapa ini? 9. Jadi kalau sudah pukul 10 kasih tahu saya. Soalnya kalau sudah cakap saya lupa sudah. Kok fana sudah.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita akan menjelaskan sedikit tentang siapa itu Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir di Tus. Tus itu kota dari Tobiron, sekarang mungkin di Iran. At-Tusi. Subhanallah, Syiah ini tak suka dengan Imam Ghazali. Tak suka. Ada orang yang pernah berziarah ke Iran dan melihat makbarahnya Imam Ghazali macam tak terawat. Jadi memang tak suka karena Imam Ghazali itu benar-benar rot ke salah satu firqah dari Syiah namanya Batiniyah. Pernah dengar? Kitab Qistos Mustaqim ini semuanya tentang perjalanan Imam Ghazali ketika di perjalanan bertemu dengan seseorang yang mana dia itu dari Batiniyah. Batiniyah itu mempunyai sekitar 10 nama. Di antara namanya Qoronitoh. Di antara namanya lagi At-Ta'limiyah. Imam Ghazali lahir di Tus. Dan pada tahun 450 Hijriah. 450 Hijriah. Dan Imam Ghazali ini dikatakan dalam kitabnya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau ini adalah mujaddid abad kelima Hijriah. Ada khilaf, mujaddidnya imma beliau wa imma Abu Bakar Al-Baqillani. Abu Bakar Al-Baqillani ini dijuluki lisan ahli sunnah wal jamaah, bilang speaker. Jadi kalau siapa speaker ahli sunnah wal jamaah? Abu Bakar Al-Baqillani. Ada khilaf, mujaddidnya kalau tak beliau ya Imam Ghazali. Jadi menunjukkan bagaimana level Imam Ghazali. Mujaddid setiap abad hanya satu. Dan beliau ketika kecil ayahnya bukan seorang ulama. Imam Ghazali bukan seorang ulama. Jangan takut kalau Anda bukan seorang ulama, belum tentu anaknya bukan ulama. Ilmu tidak diwarisi. Harta diwarisi, ilmu tak. Biasanya yang mewarisi ilmu itu bukan anak, tapi murid. Biasanya ayahnya ulama, anaknya bukan ulama. Biasanya macam itu. Kalau Anda melihat para ulama, rata-rata yang ayahnya ulama itu hanya sedikit. Yang banyak menjadi ulama bukan yang ayahnya ulama, tapi yang ayahnya pecinta ulama. Imam Ghazali itu mempunyai saudara adik-beradik namanya Ahmad. Ayahnya setiap datang ke majelis fikih cakap, "Ya Allah, saya nak anak saya jadi macam ini." Datang ke majelis tasawuf menangis, "Ya Allah, saya ingin anak saya menjadi orang ahli tasawuf." Ketika ke majelis ceramah, ingin, "Ya Allah, semoga anak saya menjadi orang ahli ceramah." Akhirnya ketika ayahnya meninggal, Imam Ghazali dan anak dan adiknya namanya Ahmad dititipkan ke kawannya seorang sufi. "Tolong, ini aku ada harta. Kalau aku meninggal," dia sudah merasa sakitnya sudah teruk, dia sudah merasakan meninggal. Sebelum meninggal bukan diwasiatkan, tapi diisokkan. Ada perbedaan antara wasiat sama isok itu dalam kitab fikih. Diisokkan maknanya ini tolong hartaku, tolong anakku ini kamu urus. Peninggalan orang zaman dahulu tak banyak, tak sampai 1 tahun 2 tahun hartanya sudah habis. Akhirnya disuruh ke pesantren Imam Ghazali dan adiknya. Untuk apa? Agar boleh hidup. Bukan untuk belajar, tapi untuk hidup, boleh makan. Tapi yang namanya rahmat memang terus berputar di atas Imam Ghazali dan adiknya, yang mana dengan masuk pesantren itu akhirnya adiknya Imam Ghazali yang namanya Ahmad menjadi penceramah yang sangat oke. Sampai dibilang orang yang mempunyai hati macam batu, gangster atau apapun yang sudah hatinya macam batu, kalau mendengar adik-beradiknya Imam Ghazali ceramah, Al-Imam Ahmad pasti menangis. Sampai dibilang wa bi kalamihi yanfaliqu minhu sukhur
batu karang akan pecah kalau mendengar ceramahnya Ahmad. Imam Ghazali, siapa yang tak kenal? Jadi apa? Ahli fikih jadi, ahli usul jadi, tasawuf jadi, ilmu kalam jadi, ahli mantik jadi, filsafat jadi. Kenapa? Doa ayahnya. Doa ayahnya. Doa orang tua sangat penting sekali. Kemudian ketika awal belajar, Imam Ghazali bertemu dengan seorang gurunya namanya Ar-Rodakani. Imam Ghazali memang mempunyai tabiat, disebutkan dalam Munqidh Minadh Dhalal. Imam Ghazali ini mempunyai sebuah tabiat macam mana ya? Dia tidak puas kecuali benar-benar setelah mengetahui sesuatu dari akarnya. Dibilang hadza jibillatun taqa Allahu fi qalbi. Jadi kita kalau nak mengetahui harus ada assignment dulu. Ada assignment dari risalah, baru kita nak research. Oh, saya ada assignment saya di PhD tentang Imam Ghazali, baru kita belajar tentang Imam Ghazali. Kita harus ada dorongan untuk bisa research. Imam Ghazali memang tabiatnya seperti itu. Setelah selesai dengan Ar-Rodakani, beliau pergi ke Al-Imam Al-Juwaini, Abil Ma'ali Al-Juwaini. Sampai-sampai Imam Juwaini ini setelah melihat Imam Ghazali sering membanggakan dirinya. Di depan murid-muridnya beliau pasti cakap, apakah ada dari kalian yang macam Ghazali? Kita membanggakan diri kita, membanggakan guru kita biasa. Oh, guru saya fulan biasa. Tapi yang luar biasa kalau guru kita mengakui kita. Imam Juwaini hampir di setiap majelisnya pasti membanggakan Imam Ghazali. Dibilang Al-Ghazali ilkia asadun mukhrik wa bahrun mughrik, maknanya macam singa yang menerjang, ilmunya macam bahrun mughrik, laut yang menenggelamkan. Jadi terus dipuji. Setelah berumur 30 tahun, Imam Ghazali sebelum itu sering berdebat, sering berdiskusi dengan orang-orang yang akidahnya batilah, Setelah 30 tahun, setelah berumur 30 tahun, imam pada zamannya mendengar tentang siapa itu Imam Ghazali, akhirnya dipanggil mengajar di Madrasah Nizamiyah. Terus seperti itu sampai kalau tak silap tahun 480 Imam Ghazali ini macam tak nak berbicara, diam, tak nak berbicara. Disitulah dimulai perjalanan Imam Ghazali di dalam tasawuf. Akhirnya Imam Ghazali tinggal di mana? Tinggal di Damaskus, di Dimashq selama kurang lebih 10 tahun, dan sholat di mana? Jami'ud Dimashq selama 10 tahun. Disitulah dikarang kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian kembali lagi, bayangkan Imam Ghazali setelah menjadi pendebat yang ada, tiba-tiba tak boleh bicara. Macam mana? Ada yang orang cakap ini kena mata, ada yang cakap ini kena sihir, ada yang kena mata harus diruqyah, ada yang cakap ini kena jin. Tapi mereka tidak tahu bahwasanya Imam Ghazali ini pada saat itu memang sudah diberi rahmat oleh Allah untuk berjalan di jalan sufi. Lihat, tasawuf itu macam itu, bukan awal tapi akhir. Maknanya kita harus belajar ilmu kalam dulu, mantik dulu, fikih dulu, baru Allah akan memberikan rahmat untuk ilmu tasawuf. Kita ini terbalik. Kita belajar tasawuf dulu. Akhirnya banyak sekali hal-hal yang kita salah pahami. Kemudian setelah itu Imam Ghazali mengajar lagi di Madrasah An-Nizamiyah. Subhanallah,
kitabnya Imam Ghazali Al-Mustasfa, orang-orang cakap Imam Ghazali ini setelah mengarang Ihya Ulumuddin sudah tak nak mengajar ilmu kalam lagi, sudah tak nak mengajar mantik lagi. Akan tetapi Syekh Said mempunyai kitab tentang An-Nadharat fil Muqid min ad-Dhalal dan mengatakan di situ Imam Ghazali tidak pernah rujuk. Apa rujuk itu? Kembali. Maknanya beliau tidak pernah mengatakan apa yang sudah saya ajarkan sebelum saya berkholwat 10 tahun itu salah, tidak pernah. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali masih sering cakap, kalau Anda ingin tahu akidah yang benar, kembalilah ke kitab Iqtisad fil I'tiqad yang sudah saya terangkan sebelum ini. Bahkan Imam Ghazali setelah Ihya Ulumuddin mengarang sebuah kitab yang sangat azim. Apa? Mustasfa. Bayangkan. Dan di dalam Muqaddimah Mustasfa ada ilmu mantik. Jadi kalau ada orang yang cakap Imam Ghazali sudah mengatakan ilmu kalam itu haram, mantik itu haram, dia tak paham bagaimana sirah dzatiyah Imam Ghazali. Sirah dzatiyah Imam Ghazali. Kemudian di akhir hayatnya Imam Ghazali ishtagol bi ilmi hadis. Sibuk menekuni ilmu hadis, sampai dikatakan di dalam Syiar A'lam An-Nubala, Imam Ghazali sering membaca As-Sahihain. Dan Ibn Khalikan cakap, jikalau Imam Ghazali hidup saja lebih lama sedikit, akan tafawwaqa alal akhirin, yakni akan menjadi muhadithin juga. Tapi memang Allah tak nak Imam Ghazali umurnya hanya 55 tahun. Subhanallah, ada hikmahnya. Kalau Imam Ghazali umurnya panjang macam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu 100 lebih Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kalau Imam Ghazali umurnya panjang, boleh-boleh tak ada thariqah-thariqah yang lain. Yang ada hanya thariqah Ghazaliyah. Anda tahu Imam Syafi'i itu meninggal didoakan. Dulu Mesir itu semuanya Maliki. Kemudian dari Baghdad, Imam Syafi'i ingin mencari murid. Pergilah ke Mesir. Dan di Mesir itu mengarang Al-Madhabul Jadid. Dan Imam Syafi'i mengkacaukan Mesir. Yang dulu pure Maliki, Anda tahu sekarang di mana mazhab Maliki di Mesir? Hanya di Soid. Di tempat yang jauh, di kampung-kampung diasingkan sama Imam Syafi'i. Akhirnya ada orang yang tahu, cakap ke seorang wali dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki, cakap, tolong doakan Imam Syafi'i ini mati. Kalau Imam Syafi'i tetap hidup, boleh-boleh tak ada madzhabul arba'ah. Yang ada hanya mazhab Syafi'i saja. Imam Syafi'i tak salah, silap umurnya hanya 50 tahun, 55 tahun. Berapa? 150 sampai 204, 54 tahun saja Imam Syafi'i. Madzhabul Jadid dibuat 4 tahun. 4 tahun madzhabul Jadid. Anda saya kasih 40 tahun. Tak akan boleh buat madzhab. Imam Syafi'i berapa? Memang ada beberapa orang ini oleh Allah tak diberi umur panjang untuk menjaga stabilitas agar apa? Balance. Kalau umurnya panjang, boleh-boleh dia akan menguasai. Imam Nawawi umurnya hanya 35, kalau tak 45. Kalau Imam Nawawi umur panjang macam Zakaria Al-Ansari 100 tahun lebih, boleh-boleh sudah tak ada Ibn Hajar ulama kita ada. Memang dibuat oleh Allah semacam itu, agar ulama-ulama setelah Nawawi masih ada ruang untuk kerja. Kalau Imam Nawawi hidup sampai 100 tahun, game over semua. Benar. Lihat Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, apa yang ada? Qiraah ada, tafsir ada, fikih ada, apalagi nahwu ada. Dahsyat. Imam Syafi'i berapa? 54 tahun boleh buat 2 mazhab. Umur Anda 500 tahun tak tahu satu mazhab pun boleh apa. Imam Ghazali umurnya 55 tahun. Tapi lihat sampai dibilang kalau ada beberapa kitabnya Imam Ghazali ini masih makhluk, belum dicetak, belum
belum dicetak. Yang dicetak katanya kalau semua kitabnya Imam Ghazali ini dihimpun semua, katanya boleh jadi Imam Ghazali ini menulis satu hari Arba' Qawaris. Arba' Qawaris ini page yang besar, 4 page besar ya. Sekarang mungkin boleh kita cakap 20-30 page biasa. Sekarang research PhD 180-200 page. Kalau Imam Ghazali sekarang hidup, mungkin 1 minggu boleh ambil PhD, boleh ambil PhD. Benar, macam itu. Dan bukan hanya banyak, akan tetapi rujukan, macam referensi. Sampai sekarang orang-orang Barat masih pening dan berputar terhadap Al-Ghazali. Betul? Itulah tentang Imam Ghazali, dan beliau meninggal di Tus, juga meninggal di Tus pada umur 450, meninggal 500. Itulah sedikit tentang sedikit tentang Imam Ghazali. Oke, kemudian yang setelahnya saya akan menjelaskan tentang ilmu mantik ini. Setiap ilmu itu mempunyai mabadiul asyraf. Mabadiul asyraf, maknanya mabadi asyraf. Setiap ilmu ada. Kalau ada cakap, oh ini ilmu, apa mabadi asyrafnya? Mabadi ini maknanya basic. Asyraf ini 10. Maknanya setiap ilmu mempunyai 10 basic. 10 basic ini harus kita ketahui dan harus kita fahami kalau kita ingin memulai sebuah ilmu. Ilmu apapun, ilmu fikih ada mabadiknya, ilmu tafsir ada mabadiknya, ilmu kalam ada mabadiknya, ilmu apa lagi? Ilmu nahwu ada mabadiknya, ilmu mantik pun ada mabadiknya. Oke. Biasanya ada 3 bait di dalam mabadik ini. Bait yang famous aja ini. Innal mabadi' kulli fanin asyara. Al-haddu wal mawdu'u tsumma samara. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdadu hukmu syari'u. Masailu wal ba'du bil ba'di qafa wa man daral jami'a hadza syafa. Ada 10